saya Nur Aziza Purnamasari, NIM 2019 143 516. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Anissa, NIM 2019 143 519. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Putri Syaharani, NIM 2019 143 521 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas BRI Palembang. Baiklah, di presentasi kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS. Sebelum masuk ke poin-poin pentingnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman IPS. Yang pertama yaitu integrated atau terpadu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrated ini mirip dengan kata integrasi, yang artinya pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat dalam konteks integrasi. Lalu timbul pertanyaan, kenapa integrated ini dikaitkan dalam prinsip-prinsip pembelajaran IPS? Dapat kita beri contoh, misalnya kegiatan ekonomi dalam suatu penduduk. Hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin ilmu geografi. Yang kedua yaitu interaksi. Interaksi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hubungan. Jadi, interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi ini disebabkan oleh dorongan antara individu dengan individu yang saling membutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga dalam konteks ini, pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa dengan sesama makhluk hidup. Yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu terikat dengan adat dan tradisi yang sudah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari pelajaran sejarah tetapi tidak berkesinambungan, ini akan membuat peserta didik merasa kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa sejarah tertentu. Selain harus berkesinambungan, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini dikarenakan manusia sebagai objek utama dari pembelajaran IPS ini akan terus melakukan perubahan seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dalam mengerjakan IPS, pendidik harus mengikuti dan melacak terus perubahan-perubahan yang terjadi sehingga peserta didik mampu mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu kooperatif. Kooperatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bekerja sama dan saling membantu. Dalam suatu pembelajaran kita mengenal istilah cooperative learning, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Dalam cooperative learning ini, terdapat struktur atau dorongan yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan setiap peserta didik akan melakukan interaksi secara terbuka dan hubungannya bersifat efektif antara anggota kelompok mereka masing-masing. Dalam pembelajaran IPS ini, siswa dilatih untuk bisa memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran, dan pendidik harus dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning ini sebagai salah satu pembelajaran secara langsung dalam proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu kontekstual. Salah satu prinsip dasar pembelajaran IPS yang selanjutnya yaitu kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang mengaitkan peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku saja, melainkan mereka harus belajar dari lingkungan hidup mereka baik di keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lainnya.
belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar mereka, peserta didik diharapkan mampu menjadi siswa yang lebih mandiri dengan mendorong mereka belajar dari sesama mereka yang mempunyai latar belakang dan keadaan yang berbeda. Karena dalam pembelajaran kontekstual ini ditekankan menggunakan penilaian autentik atau authentic assessment. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran kontekstual ini terdapat 6 pilar. Yang pertama yaitu konstruktivisme, kemudian inquiry, kemudian bertanya, masyarakat belajar, permodelan, dan refleksi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu berbasis nilai atau value based, yang kedua yaitu menantang atau challenging, dan yang ketiga aktif atau active. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Lady Elvi Kurnia. Saya akan membahas tentang pembelajaran IPS berbasis nilai. Pembelajaran IPS adalah kegiatan yang value-based atau berbasis nilai. Sebelumnya, apa sih nilai itu? Nilai adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nah, kita masuk ke pembelajaran IPS berbasis nilai. Pembelajaran IPS dengan segala potensinya dapat melirik pendidikan nilai sebagai suatu strategi, terutama pada aspek afektif. Penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Melalui pendidikan nilai, pembelajaran IPS menghidupkan ranah afeksi peserta didik. Hal itu berarti dalam proses belajar mengajar, perkembangan perilaku anak dan pemahamannya mengenai nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta kepedulian terhadap orang lain merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Di sisi lain, pendidikan nilai bisa berarti membimbing, menuntun, dan memimpin. Filosofi ini lebih mengutamakan proses pendidikan yang tidak terjebak pada banyaknya materi yang dipaksakan kepada peserta didik dan harus dikuasai. Atmosfer pendidikan mendapat tekanan dan peserta didik diberi keleluasaan mengeksplor diri dan dunianya sendiri, sehingga ide, kreativitas, dan keterampilan diri berkembang sebagai bagian dari masyarakat. Nilai dapat dibedakan atas nilai substansi dan nilai prosedural. Yang pertama adalah nilai substansi. Nilai substansi adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi saja. Dalam mempelajari nilai substansi, para siswa perlu memahami proses-proses, lembaga-lembaga, dan aturan-aturan untuk memecahkan konflik dalam masyarakat demokratis. Dengan kata lain, siswa perlu mengetahui bahwa ada keragaman nilai dalam masyarakat, dan mereka perlu mengetahui isi nilai dan implikasi dari nilai-nilai tersebut. Yang kedua adalah nilai prosedural. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain adalah nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis, seperti toleransi terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama, dan menghormati pribadi orang lain. Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi siswa secara efektif dan diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Maka siswa perlu mengenal dan berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang dapat ditanamkan guru kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS yaitu seperti cinta tanah air, toleransi, memahami serta menerima perbedaan, menghargai perjuangan pahlawan, diajarkan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan mengenai sejumlah isu yang ada, diajarkan akan komitmen terhadap tanggung jawab individu dan sosial. Hal tersebut ditanamkan agar menjadi sarana bagi siswa untuk memahami nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aziza Purnamasari. Baiklah, di sini
saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan materi pembelajaran IPS yang menantang. Sebelum kita memasuki materinya, apa sih pembelajaran IPS itu? Bisa kita simak. Pembelajaran IPS ialah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa tujuan pengajaran IPS itu? Tujuan pengajaran IPS ialah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik. Nah, salah satu caranya untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan pembelajaran IPS yang diajarkan secara menantang. Pembelajaran IPS yang diajarkan secara menantang ini membantu siswa mengembangkan pemahaman di bidang isi dari pendidikan menjadi warga negara yang baik dan menjamin kesiapan serta kesediaan untuk memikul tanggung jawab. Kontekstual dan karakteristik bermakna, terintegrasi, berbasis nilai, menantang, dan belajar dan pembelajaran IPS akan bersifat menantang apabila siswa terpancing rasa ingin tahunya untuk mencapai tujuan belajar baik secara individual, grup, maupun klasikal. Guru mencontohkan semangat untuk mencapai tujuan belajar dan berwawasan luas dalam melakukan inquiry dan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk menunjukkan kualitas yang sama dengan guru. Dan guru harus menunjukkan minat dan respek terhadap pemikiran siswa serta meminta argumentasi siswa yang bernalar dengan baik dan penuh komitmen. Akhirnya, pembelajaran IPS haruslah dapat membuat siswa belajar aktif dimanapun terjadinya proses berpikir. Relatif dalam pengambilan keputusan, siswa mengembangkan pemahaman baru melalui proses konstruktif pengetahuan secara aktif. Terjadinya wacana yang interaktif yang memfasilitasi pengkonstruksian makna yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman sosial yang penting. Serta secara gradual, guru dapat memodifikasi peran dari semula bersifat memberi contoh, menjelaskan, dan menyediakan informasi ke arah pembelajaran secara kooperatif, partisipatif, dan mandiri sehingga siswa dapat belajar secara autentik. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga, pembelajaran IPS berbasis aktivitas. Pembelajaran IPS merupakan kegiatan aktif. Aktif di sini melibatkan siswanya. Siswa bekerja dengan cara sendiri-sendiri dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Melalui kegiatan semacam itu, siswa dapat memahami, mengambil keputusan, membahas isu, dan menjelaskan masalah. Penjelasan dan pemodelan dari guru sangatlah penting. Hal itu sama pentingnya dengan kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Aktivitas siswa lainnya adalah mendiskusikan atau memperdebatkan implikasi-implikasi dari tema yang telah disepakati secara bersama. Dalam kegiatan inilah siswa membutuhkan pemikiran yang kritis. Pembelajaran IPS menuntut guru untuk selalu meningkatkan dan memperluas pengetahuan dengan menggunakan strategi pembelajaran dalam menganalisis materi yang beragam macam model pembelajaran. Karakteristik tersebut akan menjadikan pembelajaran IPS dapat menghasilkan siswa yang berkualitas sebagai warga negara Indonesia yang berkompeten dalam mengambil keputusan serta berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah, baik itu di lingkungannya maupun di lingkungan masyarakat. Hal itu sesuai dengan tujuan IPS. Yang pertama, membekali siswa agar menjadi warga negara yang peka dan aktif terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, bersikap positif akan ketimpangan. Yang ketiga,
terampil mengatasi setiap masalah diri sendiri maupun lingkungannya. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 8. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.